Halo semuanya, kembali lagi bersama Nero Movie. Kali ini kita akan membahas alur film Dawn of the Planet of Apes 2014 yang menceritakan tentang perlawanan antara simpanse dengan manusia. Tanpa panjang lebar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Di awal film kita dijelaskan tentang sebuah virus yang menyebar dan menyebabkan kera melakukan penyerangan terhadap manusia dan mengancam keberadaan manusia, dan saat ini kita sedang melihat sekumpulan kelompok simpanse sedang melakukan pengintaian terhadap rusa dan memburu rusa layaknya seorang manusia. Mereka terstruktur dan melakukan tugasnya dengan mengikuti ketua kelompok. Tetapi di saat salah satu simpanse mendekati mangsanya, simpanse tersebut disegar oleh seekor beruang dan tak lama kemudian temannya yang bernama Koba datang menolong Kaisar dan anaknya. Kaisar merupakan kepala suku simpanse ini. Mereka pun kembali ke kediaman mereka, tetapi tiba-tiba Kaisar mendapat panggilan karena melihat istrinya yang terbaring sakit yang ternyata akan segera melahirkan seorang anak. Dan sang kakak yang dipanggil Mata Biru ini melihat adik barunya yang baru saja lahir, dan Kaisar bercerita dengan sohibnya tentang bagaimana pandangan mereka tentang manusia sembari menatapi indahnya rumah mereka. Dan di tempat lain kita melihat si Mata Biru dan temannya yang habis pulang memancing bertemu dengan manusia, tetapi manusia yang ketakutan itu malah menembaknya dan memanggil kawanan manusia lainnya. Hal itu terdengar oleh kelompok simpanse lain dan mengepung si manusia tersebut. Tetapi mereka mencoba komunikasi dengan mereka. Tetapi Kaisar bisa menggunakan bahasa manusia, yaitu pergi. Dan manusia itu pun ketakutan dan bergegas pergi dan menceritakan hal itu sepanjang perjalanan dan kembali ke kediaman manusia, dan tanpa sepengetahuan mereka telah diikuti oleh simpane lainnya. Sementara di kediaman simpanse kita melihat mereka yang sedang rapat keluarga meminta perang kepada Kaisar, tetapi Kaisar masih belum mau karena tidak ingin kehilangan rumah mereka dan menunda keputusannya walaupun anaknya telah diserang. Keesokan harinya mereka melakukan perjalanan ke kota para manusia dengan membawa begitu banyak pasukan. Kemarin yang bernama Malcolm datang ke depan menemui Kaisar, dan Bang Kaisar yang bisa berbicara ini di antara manusia mengatakan jika mereka tidak ingin berperang tetapi mereka akan melawan jika terpaksa, dan menjelaskan jika jangan pernah lagi datang ke tanah simpanse. Setelah para simpanse pulang, Bang Kacamata ini membawakan pidato untuk menenangkan para warga yang marah dan takut akan tertular virus mematikan dari para simpanse. Tetapi Bang Kacamata memberikan cakap manis yang padahal mereka akan tetap berencana menyerang para simpanse demi mendapatkan bendungan yang dimana itu dekat rumah para simpanse. Malcolm pun berencana bernegosiasi dengan para simpanse dan disemangati oleh biniknya, dan biniknya juga ingin mengikutinya dan anaknya juga ingin mengikutinya, dan mereka pun pergi lagi ke rumah para simpanse itu. Bang Malcolm berjalan sendirian menuju rumah simpanse itu, dan pada saat Bang Malcolm sampai, Bang Malcolm dikepung oleh para simpanse itu dan dia pun diarak sampai bertemu dengan Kaisar. Bang Malcolm mencoba bernegosiasi dengan Kaisar untuk menunjukkan sebuah tempat, dan Kaisar pun menyetujuinya untuk melihat tempat itu. Tak berapa lama kemudian mereka pun kembali ke pertemuan dan mendapatkan kabar baik jika mereka diizinkan tinggal di sana. Koba yang tak menyetujui itu pun berdebat kepada Kaisar dan berkata jika mereka akan sangat berbahaya jika mendapatkan apa yang mereka mau, tetapi Kaisar berbeda dan dapat tenang dan membuat Kolbe pun tunduk kepadanya. Kaisar sadar Koba sangat membenci manusia karena dia dulunya adalah subjek uji coba manusia. Sementara di malam hari mereka yang sedang tinggal di hutan tempat para kera tinggal, tetapi beberapa temannya Malcolm tidak menyukai kera dan mereka berdebat tentang beberapa baik buruknya jika terus berurusan dengan kera. Dan keesokan harinya anak Bang Malcolm dan Bang Malcolm terkejut karena didatangi beberapa kera dan mereka pun pergi ke bendungan tempat manusia akan segera membangun sumber energi listrik. Tetapi beberapa kera memantau kegiatan manusia dan melihat mereka sedang menyiapkan persenjataan dan menyusup ke gudang senjata,
tetapi Koba malah tertangkap oleh manusia dan mereka pun bingung oleh tingkah laku Koba dan Koba bertingkah lucu untuk membuat menurunkan waspada mereka agar Koba bisa pulang. Sementara Malcolm dan keluarga yang sedang memasuki bendungan terlihat sedang memasang kabel, ledakan tetapi hal tersebut malah membuat mereka terjebak di dalam dan mereka pun dibantu beberapa kera agar dapat keluar dari dalam terowongan itu. Selepas dari keluar dari terowongan itu Bang Malcolm berterima kasih kepada Kaisar karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi Sang Mata Biru melihat mereka masih memiliki senjata dan hal itu diketahui oleh Kaisar sehingga Kaisar menghajar mereka dan marah kepada Malcolm DKK dan menyuruhnya untuk pergi lalu Kaisar pun kembali ke rumahnya untuk melihat kondisi istrinya yang sangat tidak berdaya. Lalu tak lama kemudian Malcolm menemui Kaisar ke rumahnya. Tetapi Kaisar memberikan respon yang tidak baik. Tetapi Malcolm yang melihat istrinya sakit menawarkan obat agar mengobati istrinya. Kaisar yang tidak percaya itu akhirnya menyetujui mereka untuk mengobati istrinya. Hal itu membuat Kaisar memberikan mereka waktu lebih lama lagi untuk para manusia membandung sumber listrik. Tetapi para kera menginginkan manusia yang membawa senjata tersebut pergi. Koba yang tiba-tiba bok dari pengintaian manusia bergegas menemui Kaisar untuk memberikan info dengan emosi. Kaisar pun datang menemui Koba yang sedang marah karena terkesan lebih membela manusia dibandingkan para kera. Karena hal itu Kaisar dan Koba pun bertarung karena Kaisar sudah tidak bisa mentoleransi kelakuan Koba lagi. Dan setelah itu Koba yang terluka meminta maaf kepada Kaisar dan pergi begitu saja. Setelah itu Kaisar pun menasehati anaknya si Mata Biru tetapi Mata Biru pergi begitu saja. Dan di malam hari Koba memberikan nasihat kepada anaknya agar menjaga kera yang lain karena Koba merasa jika Kaisar tidak lagi percaya padanya. Keesokan harinya anak Bang Malcolm memberikan buku kepada kera coklat ini karena dia merasa kera tersebut sangat menyukainya. Dan mereka pun membaca buku itu bersama-sama. Hal itu dilihat oleh Malcolm dan istrinya. Sementara para manusia sibuk belajar menembak dan tiba-tiba didatangi oleh Koba yang berlaga lugu dan seakan-akan mengobrol dengan mereka dan terlihat sangat akrab tetapi tak lama kemudian Koba menembak para manusia itu. Hal itu pun dilakukannya atas kemauannya sendiri tanpa sepengetahuan Kaisar. Di sisi lain Malcolm berhasil menyalakan arus listrik dan melihat sebuah pom bensin yang lampunya menyala dan Kaisar pun datang melihatnya. Mereka pun menyalakan musik dari sekian lamanya mereka tidak mendengarkan musik Kaisar pun nampak senang. Tetapi manusia jogal yang membawa senjata tersebut tampak tidak suka dan Koba pun yang dendam menghajarnya. Kaisar pun pulang ke rumah untuk menunjukkan kepada Malcolm bahwa kota sudah bersinar yang artinya Malcolm berhasil mengaktifkan sumber listrik. Dan Kaisar pun melihat istrinya yang sehat dan dapat berdiri menggendong anaknya yang paling kecil membuat si Mata Biru terharu. Tetapi Kaisar melihat Koba membawa senjata manusia dan menembak Kaisar hingga terjatuh. Hal itu membuat kehebohan di rumah para kera. Karena Koba mengadu domba para kera dan manusia, Koba pun berdiri ke altar untuk menghasut para kera untuk berperang melawan manusia. Di tempat lain para manusia yang senang karena ada listrik. Tetapi tak lama kemudian para kera datang menyerbu markas manusia, dan bergegas ke gudang senjata mereka untuk mengambil semua senjata mereka. Para manusia yang panik pun bergegas untuk berperang dan berjaga di depan gerbang dan bersiaga untuk menghadapi para kera dibuat kocar-kacir karena para kera dapat mengenakan senjata mereka dan pertempuran dimulai. Yang dimana kita lihat si Mata Biru terjatuh dan Koba terus memberi perintah dan terus maju ke depan. Dan tanpa mereka ketahui mereka dibidik menggunakan roket. Hal itu membuat Koba membuat rencana baru agar para kera tetap dapat bertarung. Koba dibutakan oleh emosi sehingga membuat banyak kera yang terbunuh karena mobil tempur itu. Tetapi Koba mengambil alih mobil tempur itu dan menerobos masuk hingga ke ruang kendali dan membuat para manusia kabur. Keesokan paginya kita melihat Malcolm DKK yang sedang mencari Kaisar yang terjatuh tadi malam dan mendapati Kaisar yang sudah sekarat. Mereka pun bergegas menolongnya dan menenangkan Kaisar yang sudah kehilangan banyak darah. Kaisar pun mengatakan yang sebenarnya terjadi adalah ulah kera atau si Koba. Sementara di tempat lain para kera sudah menguasai tempat persembunyian para manusia dan Koba menyuruh mereka untuk membunuhnya.
Tetapi ada kera yang sadar dan menolak perintah Koba, tetapi Koba malah membunuhnya karena tidak menuruti perintah Koba. Dan para kera menyandera para manusia di dalam kota sementara Malcolm dan yang lain bergegas pergi ke suatu tempat yang dikenali Kaisar. Mereka pun beristirahat di sana yang ternyata itu adalah rumah di mana Kaisar pernah tinggal. Malcolm yang nekat ini pergi ke markas yang menjadi tempat kera ini untuk mengambil peralatan medis untuk mengoperasi Kaisar. Tetapi Malcolm melihat beberapa manusia yang ditangkap dan merasa kalau Malcolm hampir ketahuan sehingga Malcolm bersembunyi. Tetapi malangnya Malcolm bertemu si kera tetapi ternyata kera itu adalah anaknya Kaisar yaitu si mata biru. Tetapi dia pura-pura tidak tahu dan Malcolm memberitahukan jika ternyata ayahnya masih hidup. Dan membawanya menemui anaknya. Si mata biru yang melihat ayahnya sekarat pun sedih dan mengatakan jika Koba yang membuat dirinya terluka. Setelah dioperasi Koba dan anaknya saling meminta maaf untuk kejadian yang telah terjadi dan menanyakan lokasinya Koba dan menyusun strategi untuk mengalahkan Koba. Karena kera akan patuh kepada kera yang kuat. Dan pada saat di malam hari, kera kolat DKK yang ditahan ini berusaha melepaskan dirinya dari penjara dan itu dibantu oleh si mata biru. Sementara para manusia yang lolos lari keluar. Dan mata biru DKK kembali ke rumah Kaisar setelah 2 hari untuk bertemu Kaisar dan memberikan info jika pasukan kera akan segera ke rumah itu dan mereka pun pergi melewati lorong bawah tanah dan memanjat tower yang tinggi tetapi hal itu diketahui Koba. Di sisi lain Malcolm yang bergabung dengan kelompok manusia itu pun mengancam para manusia agar memberikan waktu untuk Kaisar agar dapat mengalahkan si Koba. Sementara Kaisar yang kembali ke kawanan para kera ini pun disambut tidak baik oleh Koba teman lamanya dan Merak pun bertarung untuk mengambil kendali para kera. Kaisar dalam kondisi tidak primanya harus bertarung dengan Koba untuk mengambil alih posisinya lagi. Koba yang dipenuhi emosi terus menyerang Kaisar tanpa henti tetapi Kaisar memanfaatkan kelemahan Koba. Sementara Malcolm yang berusaha menahan para manusia tak sabaran ini malah kena batunya karena dia meledakkan menara dengan bom yang membuat para kawanan kera terjepit dan mati. Tetapi Koba malah mengambil kesempatan dan menembak Kaisar dan kera lain. Hal itu membuat Kaisar nekat dan membunuh Koba. Hal itu membuat Kaisar mengambil alih para kawanan kera dan ternyata Bang Malcolm selamat dan menyampaikan informasi kepada para kera jika para militer dari pusat datang untuk memburu mereka tetapi Kaisar tidak akan meninggalkan tempat itu dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perang yang akan datang dan menyuruh Malcolm pergi untuk menyelamatkan dirinya dan berakhirlah alur film Dawn of the Planet of the Apes ini.